Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus melambangkan Yesus Kristus. Tuhan berfirman kepada Yunus bin Amittai untuk pergi ke kota besar Niniwe yang penduduknya sudah melakukan banyak kejahatan. Tetapi Yunus malah melarikan diri, ikut berlayar dengan sebuah kapal yang menuju ke Tarsis. Lalu Tuhan pun menurunkan angin ribut ke laut. Dan terjadilah badai besar sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir terpukul hancur. Ketika terjadi badai angin ribut, Yunus malah sedang tertidur di ruang paling bawah di kapal tersebut. Nahkoda kapal yang menemukannya kemudian membangunkan Yunus dan menyuruhnya supaya berseru kepada Allahnya Yunus. Dan momen peristiwa ini persis seperti yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus bersama dengan para muridnya sedang berlayar menyeberangi danau, tiba-tiba terjadilah badai angin ribut. Tetapi Yesus malah tidur di buritan kapal di sebuah tilam, lalu dibangunkan oleh para muridnya yang terlihat ketakutan. Momen Yunus dan Yesus yang sedang tertidur lalu dibangunkan oleh nahkoda dan para murid Yesus bukanlah sebuah kejadian yang tanpa memiliki makna. Karena setiap momen peristiwa di Alkitab itu selalu memiliki makna rohani. Sehingga setiap ayat yang tertulis di Alkitab itu tidak menjadi sia-sia, yang hanya menjadi sebuah kisah belaka yang tak berguna tanpa makna. Inilah 12 hal tentang Nabi Yunus yang melambangkan Yesus Kristus. Momen Yunus dan Yesus yang dibangunkan dari tidurnya, sehingga seluruh para awak kapal dan para murid Yesus menjadi selamat dari amukan badai, adalah memiliki makna rohani. Yesus tidak mau bahwa setiap dari kita itu menjadi binasa, yang diakibatkan oleh badai dosa yang telah menerpa seluruh umat manusia. Melalui momen tersebut, Yesus ingin mengajarkan bahwa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan untuk bangun dan menyelamatkan kita. Seperti yang terdapat di dalam contoh beberapa ayat yang memiliki makna yang sama berikut ini. Mazmur 44 ayat 23 atau 24. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Persamaan lainnya adalah ketika terjadi badai angin ribut. Yunus dan Yesus sedang tidur di bagian tempat terendah di dalam kapal yang mereka tumpangi. Dan hal itu bermakna bahwa Yesus rela merendahkan dirinya dari orang lain supaya Yesus dapat meninggikan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Nama Yunus artinya adalah burung merpati. Burung merpati adalah simbol perdamaian. Dan Yesus disebut dalam nubuatan Nabi Yesaya sebagai Raja Damai. Yunus menyuruh para awak kapal untuk melemparkan tubuhnya ke laut bila seluruh penumpang kapal itu ingin selamat dan memperoleh ketenangan atau kedamaian. Dan ketika tubuh Yunus telah dilemparkan ke laut, maka tiba-tiba badai tofan itu pun reda. Sehingga seluruh penumpang kapal tersebut akhirnya mendapat ketenangan atau kedamaian. Ketika Yesus menghardik angin ribut itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yunus dan Yesus sama-sama dengan rela menjadi korban untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Yunus menjadi korban melalui cara dirinya dilemparkan ke laut, supaya para awak kapal yang terkutuk oleh dosa tersebut dapat selamat dari dahsyatnya amukan badai yang mengancam nyawa mereka. Dan Yesus dengan rela dirinya mati di salib, supaya setiap orang yang percaya dan mau menerima Dia dapat selamat menuju ke surga. Dan inilah ucapan doa dari para awak kapal ketika hendak mengorbankan tubuh Yunus untuk dilemparkan ke laut. Yunus 1 ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Dan doa tersebut adalah melambangkan tercurahnya darah Yesus yang tidak bersalah untuk menutupi dosa-dosa umat manusia. Beginilah doa Yunus dari dalam perut ikan besar yang sedang menelannya. Yunus 2 ayat 3. "Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku." Ternyata ucapan doa Yunus tersebut selaras dengan doa Yesus dari atas kayu salib dalam sebuah nubuatan tentang Mesias yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur 69 ayat 1 atau ayat 2. "Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku." Di Alkitab, air adalah melambangkan sekumpulan orang banyak. Jadi, teriakan Yesus dari atas kayu salib tentang air telah naik sampai ke leher adalah menandakan bahwa dosa umat manusia telah selesai ditebus ketika aliran nafas hidup Yesus di leher terhenti atau ketika setelah Yesus mati. Tanpa harapan karena sepertinya akan terpisah dari Tuhan, namun Yunus tetap berdoa dari dalam perut ikan dengan penuh iman. Yunus 2 ayat 4. "Dan aku berkata,
telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Dan dari atas kayu salib, Yesus yang sebelumnya telah disiksa, juga merasakan kengerian karena akan mati terpisah dari Bapanya, sehingga Yesus pun berseru. Markus 15 ayat 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dengan penuh iman yang luar biasa, kemudian Yesus berdoa. Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan setelah Yesus mati dan bangkit kembali, lalu Yesus terangkat ke surga menuju bait suci surgawi dan tahtanya. Sebagaimana Nabi Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe yang berdosa, maka Yesus juga mengatakan bahwa dirinya akan menjadi tanda yang diminta oleh angkatan orang-orang berdosa pada zaman itu. Bedanya, orang-orang Niniwe itu akhirnya bertobat. Tetapi orang-orang di zaman angkatan Yesus malah banyak yang menolak, bahkan meminta supaya Yesus disalibkan. Setelah keluar dari perut ikan yang berada di air laut, lalu Nabi Yunus menuju ke Niniwe yang ditempuh dalam perjalanan selama 3 hari. Dan setelah sesampainya di kota Niniwe, kemudian Nabi Yunus memasuki kota itu selama sehari perjalanan jauhnya, yang berarti kira-kira selama 12 jam lamanya. Jadi total waktu perjalanan Nabi Yunus hingga selesai mengelilingi kota Niniwe itu adalah selama 3,5 hari. Menurut Alkitab, waktu 1 hari nubuatan adalah sama dengan 1 tahun. Dan Nabi Yunus juga memberitahukan bahwa 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Setelah Yohanes Pembaptis selesai membaptiskan Yesus, yang kemudian Yesus keluar dari air sungai Yordan, lalu kemudian Yesus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi selama 3,5 tahun. Dan mengatakan bahwa dalam satu angkatan generasi atau 40 tahun, orang-orang Yahudi tersebut akan dihakimi. Dan peringatan Yesus itu digenapi tepat setelah 40 tahun Yesus disalibkan. Pada tahun 70 Masehi, terjadilah penghancuran kota dan bait suci Yerusalem oleh tentara Romawi. Bedanya, orang-orang Niniwe atas peringatan Nabi Yunus akhirnya mereka bertobat, sehingga kota Niniwe tidak jadi dihancurkan, tetapi sebagian besar orang Yahudi di zaman Yesus tidak mau bertobat, sehingga penghukuman tersebut menjadi berlaku bagi mereka. Pesan pertama Nabi Yunus setelah keluar dari air laut adalah memperingatkan orang-orang Niniwe supaya bertobat. Demikian pula yang dilakukan oleh Yesus setelah keluar dari air sungai Yordan tempat dia dibaptis. Yesus menyerukan supaya orang-orang Yahudi tersebut bertobat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tanda Nabi Yunus yang menderita tinggal di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam adalah melambangkan Yesus yang juga menderita tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Yaitu yang dimulai pada Kamis malam ketika Yesus ditangkap, yang menurut kalender Yahudi adalah sudah memasuki hari Jumat, hingga kepada hari kebangkitannya di hari ketiga pada hari Minggu, pagi-pagi sekali setelah muncul terang. Yang menurut cara penghitungan waktu bangsa Yahudi, periode waktu selama itu sudah memenuhi syarat frasa 3 hari 3 malam. Lagi pula, frasa 3 hari 3 malam yang dialami oleh Nabi Yunus itu adalah bermakna 3 hari, yang bukan berarti selama waktu 72 jam penuh. Mengenai tanda Yunus 3 hari 3 malam ini, penjelasan selengkapnya bisa ditonton pada video yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini.